Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran online. Adapun pembelajaran yang ingin Bapak bahas pada kesempatan hari ini adalah pembelajaran tentang bahasa Indonesia dengan pokok bahasan menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Langsung Bapak mulai ya. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu ingin menginginkan pendengar dapat memahami puisi yang kita bacakan dengan baik. Apa yang dimaksud dengan mendeklamasikan? Mendeklamasikan itu artinya adalah membaca puisi disertai gerak dan mimik. Contohnya, saat kita ingin mengatakan kata merdeka, saat kita membaca puisi tentang kemerdekaan. Saat kita bilang merdeka, mungkin kita bisa melakukan gerakan tangan sambil menggenggam dan sedikit kita tambahkan intonasi suaranya lebih tinggi daripada biasanya. Contoh, merdeka. Jadi diikuti dengan mimik atau wajah dan gerakan serta suara kita, karena merdeka itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan semangat perjuangan, maka intonasi atau nada suara kita harus lebih tinggi dan lebih semangat karena mengucapkan kata merdeka. Jika ada kata yang sedih, kecewa, gelisah, itu kata-kata yang harus kita sebutkan, intonasinya harus lebih rendah. Saat aku kecewa, jadi tangannya mungkin meraba ke dada, suaranya mungkin sedikit lebih kecil daripada biasanya, dan raut wajah mungkin sedikit lebih sedih daripada biasanya karena menyebutkan kata sedih. Jadi kalau semangat membacanya harus lebih semangat, lebih tinggi suaranya. Kalau sedih mungkin intonasi suaranya agak sedikit lebih kecil. Itulah yang disebut dengan mendeklamasikan puisi, ya. Kemudian ada beberapa hal agar kita dapat mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Terus, apa yang dimaksud dengan intonasi? Intonasi yaitu tinggi rendah nada. Jadi kalau menyebutkan kata merdeka, berarti kita harus semangat, suara kita sedikit lebih tinggi daripada biasanya. Ya, itu contoh dari intonasi. Terus yang kedua ada yang namanya tempo. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Ya, jadi ada kata-kata yang sebaiknya cepat kita baca, ada juga yang sedikit lebih lambat daripada biasanya. Jadi perlu memperhatikan tempo saat membacakan puisi. Yang ketiga ada selanjutnya ada yang namanya irama. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Jadi perlu ya diperhatikan bunyinya saat membacakan puisi. Yang keempat ada pelafalan, berarti cara seorang mengucapkan bunyi bahasa. Jadi harus jelas saat membaca puisi. Makanya kembali ke poin yang pertama, yaitu kita harus memahami isi puisi. Jadi sebelum kita presentasikan puisi kita, sebaiknya kita benar-benar paham dengan apa yang ingin kita baca dalam bentuk puisi. Terus hal yang harus dilakukan yang terakhir, yang keempat adalah memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Jadi mimik itu berhubungan dengan raut wajah atau muka. Kalau sedih wajahnya mungkin sedikit agak lebih sedih. Kalau semangat mungkin wajahnya sedikit agak lebih senang. Nah, itulah hal-hal yang berhubungan dengan menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti buat kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.